Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang pada video pertama dalam acara Disnatalis SMA Negeri 1 Serengat yang ke-39 dengan tema The Race of Centennials Together in a Distance tahun 2020. 39 tahun adalah masa di mana pada titik itulah semuanya terlihat nyata. 39 tahun pula di mana semua kebanggaan terhadapnya melebihi masanya. 39 tahun juga bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Butuh kerja keras, pengorbanan, dan tekad yang bulat. Kebahagiaan, perjuangan, kerja keras, dan tetesan keringat menjadi saksi bisu di dalam perjalanan ini. Kekeluargaan, persahabatan, pertemanan, bahkan permusuhan menjadi bumbu penyedap selama 39 tahun ini. Bersama-sama kita membangun, bersama-sama pula kita menggapai hasilnya. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Serengat yang ke-39. Semangat, hebat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Serengat, Bapak Sumino SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf karyawan SMA Negeri 1 Serengat, serta teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Devi Rosmardania. Di sini saya akan memandu acara untuk beberapa jam selanjutnya. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya tahun ini adalah tahun yang sangat spesial. Disnatalis tahun ini sangat berbeda dengan Disnatalis tahun-tahun sebelumnya. Yap, kita tahu bahwasannya saat ini adalah musim pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, yang telah menghambat aktivitas kita untuk keluar rumah demi mematuhi protokol kesehatan agar kita semuanya terhindar dari COVID-19. Dengan ini, ulang tahun SMA Negeri 1 Serengat yang ke-39 dilaksanakan dengan secara virtual. Dengan harapan pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul bersama lagi untuk menggapai tujuan bersama. Langsung saja memasuki acara yang pertama, yakni pengantar Disnatalis SMA Negeri 1 Serengat yang ke-39 oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Serengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu segenap pengurus Komite SMA Negeri 1 Serengat, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, wali siswa SMA Negeri 1 Serengat, dan anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua, sehingga sampai saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya, sesuai dengan tugas kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ulang tahun sekolah yang ke-39 di tahun 2020 pelaksanaannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa secara bersama-sama melaksanakan kegiatan dengan penuh sukaria, namun pada tahun 2020 karena situasi pandemi COVID-19 maka pelaksanaannya dilaksanakan secara daring. Kemudian dari panitia telah merencanakan, telah menyusun jadwal kegiatan di mana kegiatannya sebagian dilaksanakan di sekolah, sebagian dilaksanakan di rumah,
Oleh karena itu, saya menghimbau kepada semua warga sekolah untuk bisa berpartisipasi, ikut melaksanakan serangkaian kegiatan, sehingga kegiatan kita betul-betul bisa meriah, tidak kalah dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di usia yang ke-39, ini adalah usia yang tidak muda lagi. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan seluruh warga sekolah terus bekerja keras, mengerahkan segala tenaga dan kemampuan untuk membangun SMA Negeri 1 Serengat menjadi sekolah yang berprestasi, sekolah yang bermutu, sehingga ke depan sekolah kita menjadi sekolah favorit. Kemudian pada kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ulang tahun SMA Negeri 1 Serengat yang ke-39 ini bersamaan dengan kegiatan ulang tahun Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu sebagian kegiatan memang untuk mendukung suksesnya ulang tahun Provinsi Jawa Timur dan yang utama adalah untuk HUT sekolah. Nah, pada kesempatan ini perkenalkan saya menyampaikan Dirgahayu SMA Negeri 1 Serengat yang ke-39. Selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-39. Semoga SMA Negeri 1 Serengat makin maju, makin jaya, makin berprestasi, dan makin hebat. Semangat, hebat. Terakhir kali saya sampaikan terima kasih kepada segenap panitia yang telah merencana melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Semoga kegiatan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, berjalan lancar, tiada halangan suatu apapun. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Serengat merupakan sekolah menengah yang didirikan pada tahun 1981 dengan program unggulannya, diantaranya melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran dengan landasan iman dan takwa, meningkatkan ekstrakurikuler, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa, lingkungan yang nyaman untuk kegiatan belajar. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat tetap semangat. Semangat yang begitu sangat dikagumi orang-orang di sekitar Blitar. Keagungan namanya sudah tidak diragukan lagi, menjadi suatu tumpuan masyarakat sekitar untuk bisa menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 1 Serengat. SMA Serengat yang seperti ini berdiri tahun 1981, yang saat itu hampir seluruh tenaga pendidikan maupun tenaga tata usaha berasal dari SMA 1 Blitar. Yang dipercaya sebagai kepala sekolah saat itu, yang pertama kali adalah Bapak Dr. Andes Sunaryadi, yang beliau juga guru dari SMA Negeri 1 Blitar. Kami akan bercerita tentang SMA Serengat mulai dari awal. Tentu saja apa yang saya sampaikan berdasar pada buku yang pernah saya tulis, dan buku yang saya tulis itu bersumber pada teman-teman senior kami yang dulu pernah mengajar di SMA 1 dan mereka yang membidani untuk lahirnya SMA 1 Serengat, itu antara lain Bapak Sujarwo Esos. Ini beliau adalah teman, bapak kami, sahabat kami, dan teman kerja kami di SMA 1 Serengat. Yang lain juga Bapak Murdomo SPD, Bapak Kadiran, Dr. Andes Kadiran, Bapak Artoyo, Pak Parnoto, dan Bu Suciati. Beliau adalah guru-guru yang awalnya mengajar di SMA 1 Blitar, kemudian mutasi ke SMA 1 Serengat karena SMA Serengat berdiri. Sekali lagi, pertama kepala sekolahnya Bapak Sunaryadi, itu 1981 sampai dengan 1987. Yang kedua,
Kemudian Bapak Dr. Andes E.D. Darmanta itu 97 sampai tahun 90. Jadi 1987 sampai 1990 itu Pak E.D. Darmanta. Kemudian diteruskan oleh yang ketiga itu Bapak Dr. Andes Lestari 1990 sampai 1995. Kemudian diteruskan oleh Pak Cuk Sumantri. Beliau tahun 95 sampai 97. Setelah Pak Cuk Sumantri diteruskan oleh Pak Dr. Andes Kateno. Beliau juga tetap dari SMA 1 ya, dari mulai Pak Naryadi, kemudian kalau Pak Edi Darmanta itu dari luar, dulu dari Situbondo. Kalau kemudian Pak Lestari tadi dari SMA 1, juga Pak Cuk itu juga guru SMA 1. Saya ulang, Pak Cuk Sumantri 1995 sampai 1997. Setelah itu dilanjutkan Ibu setelah Pak Cuk Sumantri diteruskan Bapak Dr. Andes Kateno. Itu tahun 97 sampai tahun 2000. Kemudian diteruskan Ibu Sri Subekti, DRA Sri Subekti tahun 2000 ya. Tahun 2000 sampai 2002. Dilanjutkan Bapak Sumarsono Dr. Andes. Beliau tahun 2002 sampai 2005. Terus diteruskan Pak Salamun. Pak Salamun itu 2005 sampai 2010. Berikutnya yang ke-9 itu Bapak Dr. Andes di Wahyu, itu tahun 2010 sampai 2015, dan sampai sekarang diteruskan oleh Pak Mino itu mulai tahun 2015. Ini kepala-kepala sekolah yang berada di SMA, mulai yang pertama sampai sekarang berarti ada 10 kepala sekolah. Kemudian kondisi bangunan saat sekarang itu adalah hasil interpretasi, motivasi, kemudian kreativitas bagaimana menyikapi tuntutan zaman. Dulu awal dibukanya itu hanya 2 kelas, kemudian berkedudukan di SD Negeri 1 Srengat. Berarti ikut numpang di SD 1 Srengat. Kemudian berdirinya SMA Srengat itu yang tepat tanggalnya adalah tanggal 14 Juli 1981. Juli ya, jadi ulang tahun kita mestinya bulan Juli. Juli tanggal 14. Ya itu. Namun ini tidak pernah ulang tahun pas tepat tanggalnya. Anda juga tahu bahwa kalau Juli itu pas tanggal libur, jadi tidak mungkin mengadakan ulang tahun saat liburan ya. Kelas 12 sudah tidak ada, kelas 10 belum masuk, jadi kan hanya 2 kelas, nggak mungkin. Berikutnya, untuk ruang yang sebesar ini adalah satu tuntutan zaman. Yang pertama dulu ada itu hanya ruang ini. 2 ruang ini dan ruang ini serta di timur. Jadi ini yang ditempati oleh kelas 12 IPA 1 sampai IPA 4. Ini juga sudah modifikasi. Semua sudah dirubah. Di atasnya ini atap sudah dirubah, sudah direnovasi. Lantai juga sudah direnovasi. Tembok-tembok juga sudah direnovasi dari segi luarnya. Terus berikutnya kelas ini yang dipakai mulai dari kelas 12 IPS 3 sampai 12 IPS 5. Ini dulu yang pertama-tama ini juga. Namun atasnya atap sudah diperbaiki, direnovasi, lantai juga sudah. Kemudian kelas yang dipakai oleh 11 IPS 3 sampai 11 IPS 6. Ini. Jadi
ini dan IPS 6. Kalau ruang-ruang TU sudah tidak ada lagi yang kelihatan aslinya, sudah tidak ada sama sekali. Jadi renovasi semua. Ruang guru, perpustakaan juga sudah tidak ada. Dulu ada di sana, tapi sudah direnovasi semua dalam bentuk disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Kemudian untuk prestasi SMA Sengat yang luar biasa, itu yang pertama adalah untuk siswi SMA Sengat itu menjadi tim Paskibraka Nasional. Itu tahun 1990. Itu Mbak Devi dulu di nasional. Kemudian yang kedua disusul ke nasional lagi tahun 2005. Itu juga ke nasional. Jadi 2 kali ke nasional, nama SMA Sengat cukup terangkat. Kemudian nama lain yang sangat populer itu terutama di bidang ekstrakurikuler, terutama waktu itu yang terkaitan dengan porseni. Tim tari SMA 1 Sengat itu pernah juara 1 porseni nasional. Itu terjadi yang pertama itu tahun 1998. Nah, itu kita pernah juara 1 nasional. Dampak dari situ luar biasa. Pulang dari juara 1 itu kita dijemput, diterima oleh Bapak Bupati waktu itu. Kemudian setelah itu selalu ditampilkan di acara-acara besar kabupaten, sehingga SMA Sengat itu mencuat identik dengan tari. Bahkan tari yang juara itu pernah dipanggil untuk ke Taman Mini Indonesia Indah mengisi anjungan di Jawa Timur, yang di sana sampai hampir 1 minggu. Itu waktu itu. Ini benar-benar luar biasa, mencuatkan nama SMA Sengat sehingga dikenal luas. Kemudian tari itu juga juara lagi akhir-akhir ini pada tahun 2012 itu juga juara nasional lagi tari. Itu berada di Medan, kita juga dalam kalau ini sudah LS2N, kita juga juara 1. Ini yang memunculkan image bahwa SMA Sengat itu identik dengan tari saat itu dan paskibraka. Kemudian yang luar biasa juga, kita pernah punya siswa teladan tingkat provinsi juara 1 itu 2 kali. Itu Mas Hernu dan Mas Ivonda, itu juara 1 Jawa Timur. Bahkan dipanggil ke Jakarta waktu itu Mas Ivonda untuk bisa bersilaturahim langsung dengan Bapak SB yang saat itu presiden. Ya. Kemudian untuk saya mengenang siswa yang luar biasa, yang sampai saat ini itu tidak bisa terlupakan. Itu ada sosok yang namanya Mas Misbahul Munir dan Mas Fajar Baskoro. Ini luar biasa. Kenapa? Berdua ini kalau prestasinya tidak pernah dilupakan semua orang untuk di SMA Sengat ini. Tapi yang lebih menonjol apa yang ditampilkan oleh dua anak ini adalah yang pertama, dia seorang yang disiplin. Datang ke sekolah itu setengah jam sebelum jam masuk langsung jujuk masjid. Di sana sholat duha, kemudian siap masuk kelas itu jam 7 kurang 10 sudah berada di kelas. Itu sosoknya. Terus penampilannya sederhana. Mereka berdua itu dari rumah sampai sekolah, rumahnya Purwokerto, mungkin 7 atau 6 kilo ya dari sini. Mereka selalu menaiki sepeda pancal. Ya. Sepeda pancal ini bukan karena ketiadaan dari orang tuanya, tidak. Tapi mereka memiliki satu jiwa yang sederhana, menyadari sepenuhnya bahwa ketika dia menjadi siswa,
ketika mereka masih belajar, bukan harus memanfaatkan fasilitas milik orang tuanya. Jadi mereka hanya bersepeda ontel, tiap hari datang sangat pagi, yang dijujuk itu masjid untuk sholat duha, dan prestasinya luar biasa. Terakhir danemnya tertinggi se-Kabupaten Blitar waktu itu. Dan mereka berdua, Misbahul Munir itu diterima di State, sekolah di Jepang dengan beasiswa dari program Amerika. Yang satunya Mas Fajar itu, mereka diterima di ITS, mereka kemudian menjadi dosen di ITS. Pernah juga menjadi, mungkin sekarang masih menjadi dosen di Malaysia. Kemudian yang Mas Misbahul Munir merupakan pilar yang luar biasa, menjadi satu bagian pegawai tetap dari Astra Mobil yang sekarang berkedudukan di Jakarta. Ini yang sangat mengesankan, mereka berdua itu sederhana, disiplin, sangat taat pada agama, patuh pada Bapak Ibu guru, dan di OSIS dia juga pengurus OSIS. Di OSIS itu juga luar biasa, mereka sebagai pilar, walaupun bukan ketua, tapi pilar yang luar biasa. Ini anak yang paling berkesan, yang sampai sekarang saya bermimpi kapan ya saya punya murid seperti itu. Mungkin nanti Anda mengganti mereka berdua ya. Oke, bisa. Berikutnya, sebagai seorang guru pasti punya kesan ya. Apalagi saya sebagai guru ini, saya mulai awal di sini itu menjadi pembina OSIS. Jadi diangkat setahun, tahun kedua saya menjadi pembina OSIS, tahun ketiga saya koordinator pembina OSIS. Pada tahun 90-91 saya ditunjuk dengan SK Kepala Sekolah menjadi koordinator pembina OSIS selama 7 tahun. Kemudian tahun 1998 saya mulai menjadi wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Tentu banyak sekali hal yang istimewa, tapi yang sangat sampai sekarang itu tidak pernah terlupakan ketika waktu itu saya menjadi koordinator pembina OSIS. Teman-teman pembina OSIS saya adalah Pak Riono, Pak Ma'at Afandi, kemudian Pak Miftahul Huda yang beliau sudah almarhum, kemudian Pak Munoto yang pindah di SMA Rejo Tangan. Waktu itu kerja malam dengan anak-anak OSIS, mempersiapkan untuk pameran waktu Agustusan. Kalau dulu pamerannya itu bisa 3 hari, 4 hari gitu, maka segala sesuatunya harus dipersiapkan. Nah, waktu itu kita bekerja sama-sama dengan anak, nginap di rumahnya anak. Bambu beli atas urunan, karena waktu itu wajar untuk anggaran belum tertata ke arah ke situ yang bagus waktu itu ya. Kemudian dibuat sendiri, kami pembina OSIS bersama anak-anak OSIS. Dan yang paling berkesan ketika harus nunggu di stand, itu 3 malam berturut-turut kami tidur di lapangan bersama anak-anak. Asik, cerita panjang lebar, guyon-guyon, dan sebagainya. Ini yang sampai sekarang ketika saya ngomong-ngomong dengan Pak Riono atau Pak Mat itu masih teringat tentang seperti itu. Betapa indahnya saat itu, betapa anak-anak itu ikhlasnya bekerja, rintisan dari SMA yang sekarang sudah menjadi sangat besar seperti ini. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenang masa lalu ya. Semoga ini merupakan satu kenangan yang manis yang bisa dipakai untuk belajar untuk anak-anak yang sekarang atau Bapak Ibu guru yang sekarang mungkin masih muda-muda, belum mengenal sejarah masa lalu di SMA. Itu aja. Terima kasih. Tetap semangat, semangat, hebat, memang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Serengat memiliki siswa-siswi yang berprestasi, tidak hanya di bidang akademik, tapi juga di bidang non-akademik. Berikut adalah beberapa siswa-siswi yang berprestasi di SMA Negeri 1 Serengat. Dinda Saroh Wahdati, peraih medali perak Pemda Provinsi
Bojonegoro. Kami Datus Sania, juara Harapan 3, Baca Puisi Putri, Dinas Pendidikan Jawa Timur. Akris Fuadatis Solihah, juara 3 Putri, Genre Provinsi BKKBN. Berkaitan dengan ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Serengat, Ekstra Paduan Suara akan menampilkan sebuah tampilan yang spektakuler. Berikut tampilan dari Ekstra Paduan Suara SMA Negeri 1 Serengat. Losing my sleep.
paduan suara SMA Negeri 1 Serang seringkali tampil di acara besar yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Serang dengan tampilan yang luar biasa. Untuk selanjutnya, langsung saja kita sambungkan dengan Saudara Marcella Prastika. Ya, terima kasih untuk Devi di studio. Di sini saya melaporkan dari tempat pelaksanaan Lomba ISO ke-15 dalam rangka memperingati Disnatalis SMA Negeri 1 Serengat yang ke-39. Dapat kita lihat bersama, 22 peserta yang telah tersaring di babak pertama akan menunjukkan kompetensi mereka untuk menaklukkan soal-soal di babak kedua. Tentunya tak lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Di sini saya akan mewawancarai beberapa peserta yang berpartisipasi dalam lomba ISO ini. Selamat siang, Dek. Selamat siang, Namanya siapa dan dari mana? nama saya M. Iqbal Ramadhani Sofa dari MTSN 2 Kota Blitar. Nama saya Naura dari SMP IT Ibadur Rahman. Nama saya Syakila Taufikul Takia dari SMPN 1 Ponggok. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan lomba ISO ini ya. Yang pertama, apa sih motivasi kamu mengikuti lomba ISO ini? Motivasi saya mengikuti lomba ISO ini adalah untuk menambah pengalaman dalam mengikuti olimpiade dan untuk menambah pengetahuan dalam bidang sains. Motivasi saya untuk mengikuti lomba ISO ini supaya pengetahuan saya nambah. Motivasi saya ya terlebih agar saya bisa mendapatkan sekolah lanjutan lebih mudah. Baik, yang kedua, apa harapan kamu setelah mengikuti lomba ISO ini? Harapan saya ya saya dapat menjuarai perlombaan ini dan mendapatkan piagam untuk mempermudah saya mencari sekolah lanjutan. Dapat menambah wawasan saya dan bisa berguna untuk lingkungan masyarakat. Harapan saya setelah mengikuti lomba ISO ini, saya dapat terus mengikuti olimpiade-olimpiade selanjutnya. Baik, terima kasih tentang jawaban-jawabannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat siang. Siang. Terima kasih Saudara Marcella Prastika yang telah memaparkan kegiatan rutin yang diadakan oleh SMA Negeri 1 Serengat, yakni ISO. SMA Negeri 1 Serengat dalam rangka peduli COVID-19 juga mengadakan kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan di sekitar sekolah SMA Negeri 1 Serengat. Berikut cuplikan videonya. Demikian tadi rangkaian acara pada video pertama. Masih banyak lagi video yang akan ditampilkan dalam acara Disnatalis SMA Negeri 1 Serengat yang ke-39. Dan tentunya video yang sangat menarik. Persembahan siswa-siswi SMA Negeri 1 Serengat yang memukau hati. Tunggu video selanjutnya dan jangan lupa menonton. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.